Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai Pak Deddy Mulyadi yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Id? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bareng saya. Dan bagi teman-teman yang baru saja mampir, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke, baik teman-teman. Beberapa hari yang lalu, ini di sekitar hari Senin ya atau hari Selasa, saya dikejutkan dengan banyaknya komentar dari para netizen ya, baik itu di Twitter, di Facebook, atau di YouTube sendiri ya, termasuk di Instagram. Kalau saya lihat banyak netizen yang seolah-olah menyalahkan atau menghujat ya tindakan Kang Deddy Mulyadi ketika Kang Deddy Mulyadi membagikan daging 1 hari sebelum perayaan sholat Idul Adha. Nah, begini ya teman-teman, kalau saya lihat sosok Pak Deddy Mulyadi yang gemar berbagi, sangat peduli terhadap masyarakat atau warga sekitar, dan kalau saya melihat Pak Deddy Mulyadi yang dulunya adalah Bupati Purwakarta dan beliau menjabat 2 periode dan sekarang menjadi Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, saya rasa sangat tidak mungkin ya kalau misalkan Kang Deddy Mulyadi tidak tahu atau bahkan tidak pernah mendengar cara atau hukum dalam menyembelih hewan kurban ya, atau cara menyembelih hewan kurban. Nah, saya rasa itu nggak mungkin ya kalau kita berhusnuzon ya, kita berhusnuzon saja. Nah, tetapi kalau melihat cuitannya di Twitter ya, bahkan di Facebook, memang di situ ada kata-kata saya akan membagikan daging kurban 1 hari sebelum perayaan sholat Idul Adha karena saya tidak mau warga saya ketika selesai melaksanakan sholat Id tidak merasakan opor dan lain-lain atau hanya makan sayuran biasa, bahkan harus ngantri untuk mendapatkan daging. Makanya daging itu dibagikan 1 hari sebelum sholat Id. Nah, itu memang pernyataan kalau kita perhatikan itu sedikit keliru ya teman-teman. Tapi balik lagi, kita berhusnuzon saja. Tidak mungkin Pak Deddy Mulyadi tidak tahu syariat atau hukum dalam menyembelih hewan kurban. Nah, di sini ada 2 kemungkinan ya. Mungkin Pak Deddy di sini salah menuliskan yang harusnya. Nah, ini kan beberapa hari kemudian ini diralat ya. Tulisannya ini diralat, direvisi. Nah, setelah beberapa komentar ya, bahkan ada yang dihapus juga. Nah, jadi ini dirubah menjadi saya membagikan daging sebelum perayaan sholat Idul Adha. Nah, kalau ini tidak masalah. Menurut saya ini tidak masalah, dan setiap orang pasti punya kekeliruan ya, punya kesalahan. Ya balik lagi ya teman-teman, kita jangan berburuk sangka kalau misalkan seperti yang pernah saya sampaikan, kita melihat 1 lembar kertas di tengahnya ada titik putih, titik hitam. Jadi kita jangan terlalu fokus memperhatikan titik hitamnya atau kesalahan kecilnya, tapi kita lihat keseluruhan daripada kertas tersebut ya. Seperti ini juga Pak Deddy Mulyadi. Dari dulu sampai sekarang yang kita lihat, Pak Deddy Mulyadi sangat peduli terhadap warga masyarakat sekitar. Banyak masyarakat yang merasa terbantu atau diperhatikan oleh perilaku Kang Deddy Mulyadi atau sikap Kang Deddy Mulyadi. Nah, tetapi karena ada kesalahan sedikit atau cuitan sedikit di Twitter atau di Facebook beliau, kita jangan langsung berburuk sangka, Pak Deddy mengajarkan hal yang kurang baik, hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah,
jangan dulu seperti itu ya, kita berhusnuzon saja. Beliau sudah beretikat baik, merubah cuitannya, bahkan menghapus agar supaya orang-orang yang melihat itu tidak terlalu banyak, dan ini segera diperbaiki seperti itu. Nah, ada dua hal ya teman-teman. Kalau misalkan hewan baik itu kambing, sapi, dan yang lainnya yang memang boleh dijadikan kurban, kalau disembelih setelah sholat id dan itu diniatkan memang untuk berkurban, itu masuknya ke dalam kurban. Nah, tetapi kalau hewan tersebut disembelih sebelum dilaksanakannya sholat id, itu belum termasuk kurban, melainkan itu adalah sedekah, penyembelihan hewan biasa saja. Apakah Pak Deddy Mulyadi membagikan daging tersebut berdosa? Ya tentu tidak teman-teman, melainkan Pak Deddy Mulyadi tidak mendapatkan pahala kurban. Nah, kecuali Pak Deddy Mulyadi hanya mendapatkan pahala sedekah, dan itu tidak berdosa, dan itu juga sikap yang baik ya teman-teman. Nah, sudah punya niat yang baik, punya sikap yang baik, cara yang baik, dan insya Allah dengan niat yang baik, warga banyak yang dibantu, warga banyak yang merasakan kebaikan Kang Deddy Mulyadi. Kalaupun di situ ada kekeliruan sedikit, mudah-mudahan itu betul-betul kekeliruan yang tidak disengaja dan Allah mengampuni beliau. Oke, nah supaya teman-teman juga tidak penasaran, di sini saya akan putarkan satu buah video mengenai hukum menyembelih hewan kurban. Nah, apa hukumnya kalau hewan disembelih sebelum dilaksanakan sholat id dan setelah dilaksanakannya sholat id ya. Video ini saya dapatkan dari channel YouTube-nya Daswan Setiawan Official. Silakan teman-teman yang belum berkunjung dikunjungi, di subscribe ya kalau memang suka dengan video-videonya. Dan ini di video kali ini beliau menyampaikan hukum menyembelih hewan kurban sebelum sholat id. Nah, kita dengarkan videonya. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai Pak Deddy Mulyadi yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat id? Oke, ini saya akan jelaskan ya. Begini ya, setahu kami Pak Deddy Mulyadi itu beliau adalah orang yang sangat baik. Betul, ya. betul. Beliau sering membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Ya, setuju. Beliau bantu dengan uang, dengan sembako. Kami juga beberapa kali melihat kontennya, banyak sekali beliau melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya banyak sekali membantu orang-orang yang sangat membutuhkan ya. Betul sekali. Kemudian jika memang beliau menyembelih hewan kurban sebelum sholat id, ya dilihat dulu apakah tujuan beliau menyembelih itu untuk kurban atau memang untuk bersedekah. Jadi kita berhusnuzon kepada orang ya. Karena betul. Beliau itu orang yang sangat senang sekali bersedekah, dan perlu kawan-kawan ketahui juga, orang yang menyembelih hewan sebelum kurban itu tidak berdosa. Hanya dia tidak mendapatkan pahala berkurban, tetapi dia mendapatkan pahala sedekah ya. Jadi jika pertanyaannya apakah berdosa, ya tidak berdosa. Kemudian apakah mendapatkan pahala, ya mendapatkan pahala bersedekah ya. Tetapi jika pertanyaannya apakah ia mendapatkan pahala berkurban, maka jawabannya tidak ya. Syaratnya orang berkurban itu menyembelih kurban setelah sudah masuk waktu sholat id. Jadi bukan sholat idnya, sudah masuk waktu sholat id ya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man zabbaha qabla sholati fa inna ma yadbahu li nafsihi. Barang siapa yang menyembelih sebelum waktu sholat id atau sebelum sholat id, maka sembelihannya untuk dirinya sendiri, artinya bukan sembelihan kurban. Man zabbaha ba'da sholati wal khutbataini faqad atamma nusukahu wa asaba sunnatul muslimin. Dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat id dan dua khutbah,
maka dia telah menyempurnakan ibadahnya dan telah menjalani aturan kaum muslimin ya. Jadi menyembelih sebelum waktu sholat Id itu tidak masuk sembelihan kurban dan tidak berdosa ya. Sedekah. Jika menyembelih setelah sholat Id maka itu adalah sembelihan kurban ya. Dan juga boleh menyembelih tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 ya, atau yang disebut hari tasyrik. Tanggal 10-nya kan hari raya Idul Adha, tanggal Lebaran. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 boleh ya. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis, kullu ayyami tasyriki dzabhun. Semua hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 itu hari untuk memotong kurban ya. Siap. Jadi kami ingatkan buat kawan-kawan khususnya yang di media itu jangan memposting macam-macam, jangan menyudutkan seseorang yang kita tidak tahu kebenarannya. Sebab bisa saja beliau itu memang menyembelih memang bukan untuk berkurban, tapi untuk bersedekah agar orang-orang setelah pulang melaksanakan sholat Id sudah ada daging di rumahnya, sudah bisa dimakan ya. Dan beliau juga kemungkinan setelah sholat Id menyembelih hewan-hewan kurbannya. Jadi sekali lagi kami ingatkan, hendaklah kita semua berhusnuzon atau baik sangka kepada orang lain ya. Terima kasih sekali lagi ya untuk Ustadz Daswan Setiawan ini yang sedikit banyak memberikan pencerahan kepada kita semua tentunya. Jadi ketika orang, bukan cuma Pak Deddy Mulyadi ya, saya di sini tidak bicara Pak Deddy Mulyadi saja ya, cuma ini kebetulan terdapat di Pak Deddy Mulyadi. Nah, jadi ketika ada orang berbuat kekeliruan atau menurut kita itu salah, kita jangan langsung mencap kalau dia itu salah, kalau mereka itu melakukan kesalahan. Kita berhusnuzon saja dulu. Nah, barangkali dia khilaf, barangkali dia lupa, barangkali dia tidak sengaja, kan seperti itu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini, niatnya apakah ini berkurban atau bersedekah hanya Pak Deddy Mulyadi sendiri dan Allah yang tahu. Kita hanya menduga-duga, tidak bisa menyalahkan beliau, tidak bisa menghujat beliau, apalagi sampai kita bilang kalau Pak Deddy Mulyadi mengajarkan ajaran yang sesat. Nah itu, waduh, saya rasa itu tidak boleh ya teman-teman. Kita berhusnuzon saja. Nah, seperti yang selama ini kita lihat di kanal YouTube-nya Pak Deddy Mulyadi itu, betul kata Pak Daswan ya, Pak Deddy Mulyadi itu sangat gemar membantu orang lain atau memperhatikan orang miskin, mohon maaf ya, orang-orang yang katakanlah kurang mampu. Nah, beliau sangat memperhatikan. Nah, niat beliau membagikan daging sebelum sholat Id itu sudah sangat baik dan sangat bagus sekali ya. Adapun niat dari Kang Deddy Mulyadi, apakah itu mau sedekah, apakah itu mau membantu orang-orang yang kurang mampu, niatnya itu hanya Kang Deddy Mulyadi dan Allah yang tahu. Kita ini hanya berduga-duga. Tapi sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Kita berhusnuzon saja. Nah, dengan Pak Deddy Mulyadi merubah postingannya, bahkan menghapus postingannya, itu menandakan kalau ya Kang Deddy Mulyadi sadar akan kekeliruannya dan merubahnya menjadi baik, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, saran saya di akhir video ini, siapapun, bukan cuma Pak Deddy Mulyadi, ketika melakukan kekeliruan atau kesalahan atau kekhilafan, katakanlah seperti itu, ya, kita koreksi, kita luruskan, kita kasih tahu, bukan malah kita hujat. Itu saran saya. Manusia tidak ada yang sempurna, manusia tempatnya salah dan lupa. Sekiranya ada yang salah, kita maafkan. Sekiranya ada yang tidak benar, kita luruskan, bukan malah kita saling menyalahkan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.